buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menikmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi, perkenalkan saya Rika dari ESQ Leadership Center. Pagi ini saya akan menemani para talented people dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your like and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai akhir acara ini karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free life tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif, nanti kami akan umumkan siapa pemenangnya di akhir acara. Baik Bapak Ibu, kita ingin mengetahui di antara Bapak Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA. Jika Bapak Ibu sudah memiliki 45 report talent DNA, silakan ketik 45 pada kolom chat. Baik, dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA dan belum tahu apa talent DNA-nya, silakan ketik 0 pada kolom chat. Baik, nah kami juga ingin tahu di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di acara Ask Me About Your Talent DNA, silakan ketik saya pada kolom chat. Baik, Ibu banyak yang belum ya, Ibu Maida, Ibu Rika, Ibu Dian. Baik, sekali lagi saya ingin informasikan dan reminder kembali bahwa di akhir acara kita akan memilih 1 orang pemenang untuk mendapatkan 3 free life tools talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu diharap aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui barcode di slide ini atau kunjungi www.talentdna.me. Baik, Bapak Ibu, jika kita lihat, mungkin di forum ini banyak juga di antara peserta yang baru pertama kali hadir di acara Ask Me About Your Talent DNA dan bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh karena itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA-nya, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA
yang disampaikan oleh Bapak Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA, find your light and shine. Baik, talented people, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Ramdhani sebagai Talent DNA Fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Kang Yendra dan Teh Tika. Kang Yendra dan Teh Tika ini adalah sepasang suami istri yang sama-sama berjuang di ESQ selama lebih dari 16 tahun sebagai trainer dan membuka ESQ Rumah Coaching dan Healing di cabang Bandung. Tema kita pada pagi hari ini adalah Pasutri Seru ala Talent DNA. Assalamualaikum Coach Ramdhani, Kang Yendra, dan Teh Tika, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Baik ya, sudah siap ya untuk sharing kita di pada pagi hari ini ya? Insya Allah. Baik. Sebelumnya, izin saya akan membacakan terlebih dahulu 10 top talent dan 5 bottom talent dari Kang Yendra dan Teh Tika. Dari Teh Tika sendiri, 10 top talentnya ada signifikan, energizer, artikulatif, visionary, self-confidence, intuitif, goal-getter, fleksibel, harmoni, dan fixer. Sedangkan bottom 5-nya ada kompetitif, logical, kontekstual, structure, dan kolektor. Sedangkan 10 top talent dari Kang Yendra adalah sociable, signifikan, visionary, energizer, personalizer, initiator, kontekstual, artikulatif, inovatif, dan self-confidence. Sedangkan bottom 5-nya ada vigorous, logical, fokus, genuine, dan perfeksionis. Metafora yang menggambarkan dari kedua pasangan suami istri ini adalah The Incredible. Wah, menarik sekali ya. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45, silakan sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti acara ini sampai berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 pemenang untuk 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai Talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me. Let's find your like and sign. Silakan, Coach Ramdhani. Terima kasih Rika. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, senang sekali pagi ini bisa berjumpa dengan para talented people. Dan di sini telah hadir, ada bintang tamu kita, ada Kang Yendra dan Teh Tika. Assalamualaikum Kang Yendra, Teh Tika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Coach. Alhamdulillah, ini saya lagi reunian ini. Jadi mohon izin nih pada Bapak Ibu yang lain kalau nuansa-nuansa Sundanya ini akan sangat kental. Karena saya orang Sunda, Teh Tika, Kang Gendra orang Sunda. Saya lama dulu juga ditempatkan di Jawa Barat. Jadi ini saya lagi reunian dengan Kang Gendra, dengan Teh Tika. Ini lagi di rumah Kang Gendra, Teh Tika. Iya, Kang, di rumah. Alhamdulillah. Ini saya mohon izin ini ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol nih pagi ini. Jadi tadi Rika menyampaikan bahwa metafornya the incredible. Waduh, ini memang keluarga pejuang nih Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika saya dapat fotonya dari Kang Yendra dan Teh Tika, ternyata mirip ya, sama-sama bawa mic dua-duanya. Makanya saya nggak potong nih Teh Tika, Kang Yendra, sengaja ya untuk menunjukkan memang ini orang-orang hebat, luar biasa, para pejuang seperti The Incredible. Jadi kalau Bapak Ibu, para talented people lihat, ini talent DNA-nya ini banyak yang samanya, tapi juga ada yang saling melengkapinya. Jadi kalau diperhatikan di top 5-nya aja ada 5 nih yang samanya. Kebayang nggak Bapak Ibu, para talented people semuanya? Jadi Kang Yendra dan Teh Tika ini sama-sama signifikan. Jadi ingin memberikan impact gitu ya. Sama-sama energizer, orangnya sangat positivity gitu ya, jadi positive thinking, memberikan aura positif, termasuk di rumahnya ya. Nanti kita dengarlah cerita-ceritanya. Tapi juga artikulatif, bicaranya sangat bagus gitu ya, kemudian tertata, kemudian bisa menyampaikan kata-kata dengan baik. Makanya dua-duanya memegang mic ini, ininya juga fotonya juga. Tapi juga visionary, ya berpikir jauh ke depan begitu ya, menatap masa depan, tapi juga self confident. Nah, tapi juga di bottom 5-nya ada yang samanya nih, ya. Logikalnya sama-sama di bottom 5. Kita akan bahas lebih banyak para talented people dengan bintang tamu yang istimewa kita, ya, The Incredible. Termasuk nanti di keluarganya nih, anak-anaknya juga bisa, ya, katanya suka jadi terus diperhatikan sama teman-teman yang lainnya, seperti halnya di Incredible. Tapi yang menarik begini, Bapak Ibu, tadi saya perhatikan banyak juga para talented people yang baru bergabung di sini. Mungkin talented people melihat pada top 5 dan bottom 5 Kang Yendra dan Teh Tika ada warna biru, ada kuning, merah gitu ya. Nah, untuk memahami apa maknanya, kita ikuti tayangan video dari Pak Ari Ginanjar berikut ini ya. Mari kita simak. 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Jadi sudah jelas. Oke ya, jadi sudah jelas apa itu yang warna biru, yang warna kuning, ataupun yang warna merah. Oke ya, sekarang kita akan gali, kita akan ngobrol dengan bintang tamu kita, Kang Yendra sama Teh Tika. Siap, Kang. Kang Yendra, Siap. ini sambil reunian, sambil kita ngobrol-ngobrol. Kang Yendra sama Teh Tika itu, dulu nikahnya setelah Kang Yendra gabung di SQ atau sebelum gabung di SQ? Sudah gabung ya? Ketemunya di SQ, kan? Oh, ketemunya di SQ situ ya? Cinlok, bro. Kang Cinlok. Cinlok, Cinlok. Cerita gimana nih Kang? Ini apa yang bisa diceritain aja ya? Ceritain gimana? Semua saya ceritain, tenang.
Yang lain pengen tahu nih ya. Dan Bapak Ibu, para talented people yang lainnya boleh juga ikut komen nanti di chat ya, obrolan kita pagi ini. Jadi gimana tuh sejarahnya dulu Kang Yandra eh, ketemu sama Teh Tika gitu. Saya dulu. Sweet dulu. Dua-duanya artikulatif nih. Jadi harus Jadi jadian. saya masuk ISQ itu Maret 2007, sedangkan Bubu itu 2006 ya Bu ya, September 2006. Jadi lebih senior kan. Oh. Nah ketika saya masih ingat tuh di masjid ya, di masjid yang lantai 4 dulu tuh atur ya Kang ya. Oh, di Pondok Pinang. Pondok Pinang, Liko, banyaklah diskusi. Ada sebuah kalimat kan, untuk mencapai visi, mencapai tujuan kita itu, kita harus punya pasangan yang memang satu frekuensi gitu kan. Satu frekuensi gitu. Jadi harus hadir tuh seseorang dalam kehidupan kita, sehingga sejalan, searah, saling mendukung gitu. Nah ketika itu kan, ada harapan keinginan untuk apa? Untuk menikah, tapi siapa gitu Kang ya? Calonnya siapa gitu kan? Akhirnya saya doa Kang, seru nih saya doa Kang, diatur tuh. Diceritain doanya nggak apa-apa ya? Apa kan? Baik kan? Jadi doanya, ya Allah saya bilang, izinkan hamba mendapatkan seorang pasangan yang menemani perjuangan. Karena bukan sekedar kantor ya, bahwa kami ini adalah sebuah perjuangan. Menemani sebuah perjuangan hamba, dan tolong hadirkan orang tersebut gitu kan. Dan kalau memang apabila saya mencintainya dan dia tidak mencintai aku, maka izinkan tumbuhkan rasa cinta di diri dia untuk saya. Begitupun sebaliknya, sekiranya saya mencintainya, dia tidak mencintai saya, maka tumbuhkan rasa cinta itu. Dan ya Allah, tunjukkan kepada hamba siapakah orangnya, dan ketika berjumpa tunjukkan tanda-tanda itu, gitu kan? Ketika saya keluar dari atur tuh, kan banyak laptop, komputer zaman dulu ya, yang CVT. Pasti lihatlah, ada Bubu di sana tersenyum, dan ada getaran-getaran di sini. Nah, ini kali Kang yang memang coach-coach hotai Kang. Getaran-getaran itu. Maka yang saya lakukan ketika itu tidak nunggu lama Kang. Saya langsung tanya, Tika, Teh suaminya orang mana? Karena kan saya tidak tahu dia punya suami atau belum ya Kang. Teh suaminya orang mana? Pancingan sebenarnya. Oh, cara lah itu, paham. Dia nanya, suami dari Hong Kong, kata saya. Oh, suaminya dari Hong Kong, ketawa tuh kan. Oh, berarti belum punya suami ya, belum punya pasangan. Akhirnya tuh ya WA sekali, 2 kali, pas 3 kali. Akhirnya bukan WA apa, SMS Kang, SMS ya. SMS. Oh, SMS. tahuan nih usianya nih kalau usia SMS. 2 kali. 3 kali, pas sudah itu, saya tanya tuh, Teh ya, Teh, apa namanya tuh, di mana ibunya, di mana ayahnya sudah meninggal, ibunya di Bandung, tapi mau ke Jakarta. Saya datang langsung Kang. Masya Allah. Datang ke ibunya, saya utarakan perasaan saya Kang kepada ibunya, ya dengan ya pendekatan lah Kang ya. Akhirnya tuh ibunya tuh setuju Kang, setuju. Akhirnya tuh ya dalam waktu singkat 3 bulan langsung menikah gitu Kang. Dan ketika ditanya modal apa, ya pokoknya modal Bismillah gitu Kang. Self confident bener nih. Oke, Kang Yandra, saya mau izin ya, karena memang kalau orang artikulatif nih, kalau kita tidak potong ngomong terus nih Pak Bu ya, para talented people. Teh Tika juga mau izin, nanti saya berikan kesempatan juga ya. Tapi dalam konteks kita sedang mempelajari talent DNA gitu ya, supaya jadi pelajaran buat yang lain. Jadi apa yang diceritakan oleh Kang Yandra ini coba kita akan pelajari bersama-sama konteksnya dengan talent DNA. Makasih Kang Yandra dari
satu segmen barusan saja bercerita sudah mulai kelihatan talentnya dari Kang Yenta. Boleh Bapak Ibu para talented people yang sudah sering mungkin ikut sesi ini, boleh juga untuk mengetikkan di chat begitu ya. Nah, sambil saya juga yang akan menyampaikan. Jadi kalau dari dengar ceritanya Kang Yendra, beliau memang seorang yang visionary. Jadi visionary itu kemampuan memprediksi situasi yang akan terjadi sebagai dasar dalam menyusun langkah dan memastikan tindakan ke depannya gitu ya. Jadi ketika nikah, belum nikah, jadi ketika ketemu sama Teh Rika gitu ya, bahkan sebelumnya di doanya pun sudah melihat jauh ke depan gitu, visionary. Dan tadi juga terlihat Kang Yendra seorang yang self confident. Pokoknya ketemu sama ibunya, apa modalnya? Pokoknya ya udahlah modalnya mah berani aja gitu. Dia memiliki kepercayaan yang tinggi atas kemampuan diri sehingga bisa melakukan aktivitas dengan mandiri. Gitu ya, itulah dia self confident. Tapi yang menarik para talent people, Kang Hendra pun tadi terlihat inovatif ya. Jadi inovatif itu kesediaan dan dorongan untuk selalu terus berkarya dengan memberikan ide, pemikiran, tindakan baru. Nah, ini baik berupa perubahan maupun perbaikan. Jadi ada ide-ide baru, tindakan baru. Ketika ketemu sama Teh Tika, udah artikulatif, inovatif lagi. Jadi ketika ditanya, suaminya orang mana? Suami dari Hong Kong. Kalau saya mungkin bingung ini ditanya kayak gitu. Justru inovatif nih Kang Hendra nih. Oh, orang Hong Kong. Itu kan jadi jalan masuk. Karena Kang Hendra juga ada sociable ya. Jadi yang top 10-nya yang pertamanya itu justru sociable. Jadi cepat gitu ya untuk nyambungnya menjalin hubungan yang baik itu mudah gitu. Menjadikan orang lain merasa nyaman itu mudah. Itulah dia Kang Hendra. Dan selanjutnya Kang Hendra itu seorang yang inisiator. Jadi pokoknya udahlah datang aja langsung ke rumahnya. Jadi inisiator ini Bapak Ibu, kesediaan kemampuan dalam memberikan ide, pikiran, dan tindakan guna menggerakkan orang untuk memulai sesuatu aktivitas. Jadi dia senangnya ya udah langsung kerjain aja. Dari cerita singkat tadi Kang Hendra itu yang sudah saya kemudian tangkap dan nanti kita akan lihat lagi ya yang lainnya. Tapi saya ingin dengar dulu komennya dari Kang Hendra. Gimana Kang Hendra yang saya sampaikan barusan? Woi, cocok Kang. Apalagi saya pernah ini Kang. Jadi saya pernah ngomong gini, ya Allah, saya pengen punya istri itu orang Bandung Kang. Sastra Inggris Unpad Kang. Saya pernah bilang gitu loh Kang. Spesifik begitu. Masih sekolah itu Kang, masih saya kuliah Kang. Spesifik Kang. Tapi saya tidak pernah bertanya sebelum nikah. Ketika jurusan mana nggak pernah. Tapi rupanya setelah saya nikah, dia izin mau kemana, Neng mau reunian gitu. Emang kuliahnya di mana? Di Sastra Inggris Unpad, gitu kan? Masya Allah. Ada. Dan dari ceritanya Kang Rianda ya terlihat juga ya, beliau seorang yang kontekstual gitu, Bapak Ibu. Jadi kontekstual itu kemampuan untuk menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau sebagai pendorong untuk bisa memahami dan memaknai kondisi saat ini. Ya, itulah dia Kang Rianda, kontekstual. Nah, yang menarik di teknikanya nggak ada nih kontekstualnya. Artinya bukan nggak ada di bottom 5, justru di 5 terbawah, gitu ya. Nah, kita dengar dulu nih dari Teh Tika. Teh Tika, gimana dulu awal-awal nih ketemu sama Kang Hendra? Jujur, Jujur. Banyak persamaannya, tapi juga ada yang di bottom 5-nya juga. Gimana tuh Kak, Teh Tika? Nuhun Kang Ramdhani. Jadi sama ya kondisinya dulu sama kan karena trainer yang perempuan itu cukup sedikit dulu di ISQ sampai sekarang juga sebetulnya. Dan yang belum menikah cuman beberapa waktu itu. Sama arahannya adalah harus mencari yang satu frekuensi. Nah, kalau saya itu kan memang dari kecil dibesarkan tanpa ayah ya, dari umur 12 tahun waktu itu. Tapi dari dulu saya merasa pengen punya cita-cita jadi guru dari kecil.
Tapi saya juga nggak bisa mendeskripsikan jadi gurunya apa namanya seperti apa. Tapi nggak suka diam di sekolah di satu tempat. Perjalanan waktu sampai akhirnya lulus kuliah. eh, karena seneng ngomong, saya target pengen kuliah di komunikasi gitu. Waktu itu daftar UMPTN zaman itu, nggak lulus. D3 komunikasi, nggak lulus. Akhirnya yang lulus D3 Inggris, bahasa Inggris waktu itu. Masuk dulu. Tapi setelah itu S1 ekstensinya masuk komunikasi lagi. Bahkan sekarang kuliah lagi maksudnya komunikasi lagi. Karena mungkin eh, ya Allah perjalankan bisa dikabulkan ngajarnya di lewat ISQ gitu. Nah, setelah masuk ISQ, waktu itu kan sebetulnya ada kakak duluan yang di ISQ. Tapi saya nggak tahu kalau beliau tuh di ISQ. Saya masuknya lewat aplikasi lamaran. Begitu masuk di interview baru ngeh ternyata AA juga ada di sini gitu di ISQ. Nah, karena saya udah males lah ngapa-ngapain gitu. Tiba-tiba yang tadi pertanyaan nanya suami orang mana gitu. Apa sih gitu. Awalnya kan ganggu gitu ya. Ganggu Kang Hendra Tiba-tiba katanya. ada apa namanya? Waktu itu kan jadi panitia TOT. Yang anak-anak baru kan dijadiin panitia TOT. Saya pegang uang, Kang Hendra jadi akomodasi waktu itu. Komunikasi gitu kan kodenya, teh ini apa buat bis segala macam. Misalnya habis subuh nge-WA gitu kan. Kenapa harus nge-WA SMS sekarang sih, nantinya di kantor gitu. Nggak harus sekarang. Kan saya udah ada feeling ini mau ngapain ya gitu. Saya langsung tembak. Ntar dulu, ini sering ngehubungin niatnya apa? Oh enggak, mau kenal aja awalnya gitu kan. Oh nggak bisa. Kalau memang ada niat baik, oke kita bisa lanjutkan pembicaraan ini. Tapi kalau nggak ada, nggak usah ngehubungin lagi. Gitu. Akhirnya, oh ya udah, menyampaikan lah ada niat. Udah, saya udah nggak cari lagi ini. Saya memang maunya kalaupun ada niat baik, ya udah silakan datang gitu. Karena saya merasa saya udah nggak punya ayah. Istri saya juga kan selalu berpesan gitu, harus yang memang paham kamu nggak punya ayah gitu dari kecil. Oke, dari situ. Nah, terus begitu ketemu, dikenalkan, oke, awalnya gini. Jadi niatnya kapan? 2 tahun lagi gitu ya. Sempat ngomong gitu 2 tahun lagi. 2 tahun, kenapa harus 2 tahun gitu? Ya kan harus nabung dulu, katanya harus ngumpulin uang dulu. Terus saya tanya lagi, kalau nunggu 2 tahun, yakin uangnya ada? Belum tentu juga sih. Ya terus kenapa harus nunggu 2 tahun gitu? Akhirnya saya tembak, kalau mau segera ayo, tapi kalau mau nunggu 2 tahun, maaf saya nggak bisa. Akhirnya inilah dalam 3 bulan itu nggak pakai persiapan, bahkan orang-orang kantor pun nggak tahu waktu itu, karena kan Kang Hendra punya labeling kabayan ya, karena seneng ngelucu, ngebodor gitu. Nah terus akhirnya saya pasang undangan. Kalau dulu kalau ada yang menikah dipasangnya tuh di dispenser lantai 4. Pas lihat, oh Teh Tika, alhamdulillah. Begitu lihat Kang Hendra, astagfirullahaladzim. Ada bahasanya. Oh, kok bisa gitu. Bahkan saya pernah minta izin sama HC kan waktu itu, kapan ketemunya? Karena nggak kelihatan. Ya udah, akhirnya alhamdulillah sampai tahun ini sudah 16 tahun ya nikahan. Mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah. Amin. Dari ceritanya seru ya. Jadi Kang Hendra bertemu dengan Teh Tika yang sangat self-confident. Ya, self-confident itu bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ini memiliki kepercayaan tinggi atas kemampuan diri sehingga bisa melakukan aktivitas dengan mandiri gitu ya. Jadi terlihat banget Teh Tika ini sangat self-confident. Tapi juga Teh Tika punya intuitif. Jadi ketika SMS subuh-subuh sudah mulai nih ada intuitif nih ya. Ini maksudnya apa nih ya? Nah, ini udah banyak nanya-nanya nih. Nah, jadi bagi Bapak Ibu para talent people yang baru bergabung, kalau intuitif ini kemampuan untuk mengambil kesimpulan dari kejadian informasi yang tidak terstruktur. Tuh ya, jadi sudah punya intuisi nih, intuitif. Nah, inilah dia Teh Tika. Dan untungnya nih Kang Hendra-nya pun punya juga sociable gitu, jadi ya asik aja, seru gitu. Dan
Kang Yendranya juga energizer. Tapi yang paling penting, Kang Yendranya inisiator. Jadi ketika ditantang, jadi kapan? 2 tahun lagi, gitu ya, karena harus nabung. Emang yakin 2 tahun lagi terkumpul? Kang Yenda self confident juga, ya, tapi juga beliau seorang inisiator gitu. Ayolah katanya, ayolah katanya. Akhirnya kita terkaget-kaget. Hah? Ada undangan Teh Tika dengan siapa? Kang Yendra. Waduh, begitulah dia, Kang Yendra dan Teh Tika. Nah, Kang Yendra, Teh Tika, nih, saya ingin tahu nih ya, dari Kang Yendra dan Teh Tika nih. Kalau ini kan sudah belasan tahun ya menikah nih. Yang sering bikin Kang Yendra ini gemes gitu ya sama Teh Tika. Yang gemes itu maksudnya ya apa ya, bikin kadang-kadang jengkel, tapi juga marah, tapi juga ya sambil sayang juga gitu ya. Nah, begitupun Teh Tika nih, bikin gemes tuh apa nih selama menikah? Tuh, coba ingin tahu. Siapa dulu nih? Serah. Kalau saya mungkin kalau ini biasanya ini komplainnya anak-anak. Kalau Hmm. misalnya jalan bareng itu Hmm. banyak mampirnya, banyak kehambatnya karena semua orang diajak ngobrol. Dari mulai tukang cuanki sampai ketemu pejabat di jalan gitu kan, sapa-sapaan. Bahkan kalau ketemu orang terus udah wah gitu kan rame. Terus aku nanya, "Siapa, Pak?" Nggak tahu. Pokoknya udah ini aja gitu. Iya, Terus iya, pernah iya. belanja bulanan nih, pas kebetulan bisa nganter. Kan anak banyak ya, berarti kan Hmm. yang dibeli tuh banyak. Udah di kasir, saya nyari ini kemana gitu. Tiba-tiba udah mojok duaan sama security, ngomongin Persib gitu kan. Itu bahkan eh, dulu potensi ribut kami itu kalau saya udah apa bahasa Sundana banget gitu ya cemberut, kalau udah mulai ada jadwal Persib. Itu dari zaman masih berdua sampai punya anak 4, awalnya tuh ketika saya belum paham, kalau ada Persib main itu jangan harap bisa ditanya, jangan harap bisa dimintain tolong, terus demi Persib dia bisa melakukan apapun lah gitu. Kan kesel banget gitu ya. Jadi saya kasih kodenya kadang-kadang naruh barang, jebret gitu kan gimana. Tapi dia nggak sadar-sadar waktu itu. Nah, ternyata eh, saya baru paham ketika setelah tahu talent DNA ya, Hmm. yang membuat ya mungkin di sini yang kenal Kang Era mungkin bisa memberikan ini ya respon. Kang Era kan sampai disebut pemersatu bangsa ya gitu. Ada itu bisa jadi rame gitu dan yang membuat beliau mudah diterima di level apapun bahkan dalam tanda kutip mudah closing akhirnya untuk corporate adalah masuk lewat Persib gitu. Karena kan Hmm. Persib itu seluruh ini ya mulai dari yang usia background apapun gitu. Bahkan saya pernah nemenin ikut meeting gitu ya. Begitu datang tiba-tiba ada disajikan di itu tuh langsung Bu mau ya gitu gitu gitu. Hmm. Oh ya udah jadi sekarang saya mulai berdamai karena ternyata anak ketiga yang cowok Kakang itu aduh Persib minded. Akhirnya biru di dadaku tuh bener gitu. Akhirnya kan kalau udah ada anak yang suka saya nggak bisa ngomel lagi. Dia Iya. sejak gitu. Itu Hmm. sih yang suka kadang-kadang ini menimbulkan sama ini kadang kayaknya relate ya banyak suami juga suka lupa naruh barang gitu kalau nanya nggak ada nggak mana bu gitu tapi giliran saya yang cari ketemu gitu itu paling paling sering gitu Iya, iya, iya. itu Jadi Kang Hendra itu pokok Persib di dadaku ya. Tapi kita akan mentionnya bukan soal Persibnya ya. Tapi beliau, ya Kang Hendra ini seorang yang sociable. Jadi ya tadi apa pemersatu bangsa artinya ya kalau ada Kang Hendra itu ya membuat orang nyaman. Jadi Bapak Ibu sociable ini kesediaan dalam menjalin hubungan yang baik dan bisa menjadikan orang lain merasa nyaman. Jadi tadi Teh Tika banyak cerita ya. Kalau ketemu sama siapapun tuh nyaman aja. Sama satpam, sama tukang cuanki, bahkan sama pejabat begitu. Saya mau izin Kang Hendra nih sharing juga karena dulu saya sama nih satu tim dengan Kang Hendra. Pernah tuh saya datang ke satu tempat, masuk dipersilahkan, tiba-tiba
ada gorengan Kang Hendra, Bu, ya enak sih kira gorengan ya Bu, dimakan aja langsung. Tapi si ibunya bukan marah, justru ayo, ayo. Jadi justru closing tuh waktu itu saya masih ingat tuh ya Kang Hendra ya, memang benar-benar sociable. Tapi kalau kita perhatikan button five-nya kan memang fokus begitu ya. Jadi itu juga yang bikin Teh Tika kesel. Jadi kalau misalkan naruh barang nggak tahu di mana gitu. Dan proporsionisnya pun di bawah begitu. Ada maksudnya di button five gitu, itu bikin kesel. Nah sekarang sebaliknya nih, kalau Kang Hendra yang bikin gemes dari Teh Tika nih apa nih? Jadi misalnya gini Kang, Mm-mm. Bu, misalnya tahun depan kita beli sesuatu, Bismillah, kan? Mm. Ya sudah, kata dia tuh sebentar, jangan dulu Bismillah, rencanakan dulu, planning A-nya bagaimana, planning B bagaimana, C. Akhirnya kan saya tuh, terjadi, kayaknya nggak jadi. Misalnya ini macam satu ya, kita olahraga, udah langsung pakai satu kan, satu itu pakai olahraga lah, berangkat. Kata tiga bentar, olahraganya di mana? Di Saparua, di Gasibu, di apa Tegalega. Ke sana ngapain? Berapa kilometer? Makan di mana? Nggak jadi kan? Akhirnya saya kesel banget. Udah jadilah. Jadi kalau beliau tipikalnya kalau saya lihat itu selalu direncanakan kan, nulis-nulis lah, checklist juga kan. Bahkan hari ini aja banyak checklist kan. Kan dari kemarin kita meeting sama Kang Tony checklist. Ngomong ini checklist, baru hidup itu susah banget ya, Bu. Saya bilang harus di checklist gitu. Ya, kalau belum Pak ini belum dilakukan, belum di checklist, tinggal di checklist aja sih susah amat. Jadi kadang-kadang kalau saya kan gini Kang, tipikalnya langsung tuh hajar gitu kan. Itu perlu dipikir. Jadi kadang saya pikir ya, ada ya orang gitu, kalau berbuat sesuatu direncanakan dulu gitu. Ada ya orang gitu, harus berbuat sesuatu tuh ada alasan dulu ya. Saya kalau itu apa ya, saran dari siapapun lah, apalagi dari guru, apalagi dari sahabat Kang Ram itu, ya udah gitu terbaik langsung aja gitu, nggak usah dulu pikir-pikir gitu kan. Nah ini kadang-kadang Kang jadi jadi saya tuh pengen gitu, dia tuh sebentar checklist dulu gitu. Itu sih Kang. Iya. Terima kasih Kang Hendra. Jadi karena Kang Hendra inisiator, ya, tapi Teh Tika-nya ini seorang yang goal getter. Terima kasih nih Bu Erna ya, sudah share juga di chat ya, dan juga Teh Davina juga Kang Hendra inisiator, main hajar, Teh Tika-nya goal getter. Jadi kalau goal getter ini para talented people, dorongan untuk mencapai tujuan dan mendapatkan hasil yang selalu lebih baik. Nah, salah satu ciri-cirinya biasanya itu senang bikin checklist. Dan kalau checklistnya itu sampai benar-benar tercapai, itu ada senang gitu. Dari ceritanya Kang Hendra, yuk kita beli sesuatu. Nah, sebentar dulu nih, kita bikin dulu nih checklistnya. Sampai ke sananya gimana gitu ya. Kemudian katakan, ayolah hajar aja. Kita besok lari. Kalau Teh Tika larinya kemana nih? Ya, kemudian pakaiannya gimana? Wah, kalau Kang Hendra, ayo hajar aja inisiator gitu ya. Jadi memang ketika perhatikan Bapak Ibu, para talented people, memang ada persamaannya ya, dan dari Teh Tika dengan Kang Hendra kan ada banyak yang samanya. Tapi kan ada juga yang berbeda, bahkan ada yang di Kang Hendra-nya top 10, di Teh Tika-nya bottom 5 gitu. Dan itu menunjukkan bahwa setiap orang itu memang berbeda. Dan dengan talent DNA ini, dari kita tadi dengar ceritanya, sempat ada tuh ya, konflik-konflik, atau minimal gemes lah, kesel gitu ya. Ih, Kang Hendra itu dengan siapapun ngomong terus ya, dengan tukang cuanki ngobrol terus, dengan pejabat juga gitu, jadi lama nih di jalannya. Kata Kang Hendra, ketika ini bikin checklist terus. Nah saya, nih sebenarnya obrolnya seru banget nih kayaknya, kalau dikasih waktunya panjang, setahari juga nggak selesai-selesai nih. Apalagi saya artikulatif juga nih, teknik artikulatif, pengen artikulatif. Jadi saya kalau nggak manage waktu nih bahaya nih. Jadi kita coba ingin relate nih ya, kita ingin kaitkan dengan talent DNA. Ini apa nih perbedaan dalam cara pandang Kang Hendra
kepada Teh Tika setelah mengenal talent DNA ini? Nah, Kang Indra dulu nih. Gimana nih? Kang Indra. Saya sih kadang-kadang kan dengan sebuah perbedaan itu dulu itu merasa ya Allah gini ya atau kikiting ya apa bahasa Indonesianya kikiting ya gini amat ya Oh, gini-gini amat gitu ya. gini amat ya Allah kenapa gitu kan. Tapi nanti landasan saya paham, oh iya. Jadi ketika berbeda itu bukan untuk apa jauh, berbeda itu untuk dipahami dan saling memahami dan saling membuat yang terbaik gitu. Jadi ketika saya oh tahu goal getter kan, saya itu goal getter. Akhirnya kalau merencanakan sesuatu saya tanya, Bu, kita mau buat ini, coba Bu rencanakan deh. Hmm. Itu Kang, di sini banyak Kang di kamar itu akan dapat ini gitu tiap tahun kan vision board ya. Dan tercapai semuanya. Dan saya berpaham oh dan Tika pun sama ke saya oh kalau dia nyebutnya apa ya? Apa itu adalah seseorang yang selalu bergerak, melangkah gitu. Baru ongoing proses di perjalanan diperbaiki gitu. Nah, dari sana saling memahami, maka saya bersyukur banget nih kepada guru kami Pak Ari gitu ya yang telah membuat ini sehingga saling memahami itu kalau dulu eh, jatuh cinta sekarang jatuh cinta banget itu kan. Jadi saling ini banget sehingga oh oke ya akhirnya saya memahami orang itu bahwa tidak ada eh, tidak ada yang harus sama ketika apa menikah itu justru kalaupun berbeda ketika orang paham maka sakinah itu akan muncul ya kalau sama malah oke lah ya saya signifikan saling memberikan apa ibu kita berkontribusi kepada perjuangan ya kepada diri kita gitu energizer nggak pernah berhenti baterainya bukan baterai yang biasa gitu ya. Kemudian tadi itu tuh self confident apa itu tampil di depan tapi ketika ada sebuah perbedaan yang terjadi adalah sebuah kepahaman oh iya ya Bu oh iya jadi ceritanya Kang nih singkatnya jadi ketika saya dapat talent DNA dan saya tes saya jujur kan tes di dan saya ketawa lihat tes itu saya ketawa akhirnya tuh saya bisa minta maaf Bu minta maaf ya Bu Bu juga harus minta maaf ke saya Bu dan selanjutnya akhirnya saling minta maaf dan luar biasa lah Lena ini memahamkan saya bahkan karena anak saya juga kan anak saya dites juga kan jadi paham loh Kang saya bagaimana cara saya ngomong kepada anak jadi anak ngomong kepada orang tua jadi talent DNA itu bagus buat pasangan bagus buat anak empat anak saya beda terlahir dari rahim yang sama dididik dengan orang yang sama tapi beda kepada apa organisasi kepada tim leadernya tuh talent DNA membuat kita tenang nyaman akhirnya itu bisa lebih apa ya mengeluarkan potensi yang kita miliki. Itu Bu. Masya Allah. Bu, kumaha? Bu. Oke, dalam fase perjalanan saya 17 tahun dengan 16 tahun di ESQ, itu kan ada masanya burnout ya. Burnout gitu. Dulu karena saya mungkin karena seorang ibu gitu ya, makanya ini analoginya adalah keluarga incredible. Dulu ketika saya agak sulit menata waktu antara apa training, kemudian eh, anak-anak, suami, idealisme saya tuh, aduh nggak kayak gini gitu. Beberapa kali kan dulu sempat minta resign. Terus Kang Era bilang, emang dengan resign masalah selesai gitu. Toh dengan resign di rumah nggak ngapa-ngapain itu juga makin burnout lagi gitu. Nah ternyata begitu dalam perjalanan saya coba kelola diskusi juga dengan leader-leader saat itu gitu. Akhirnya waktu itu kan dengan Mazen ya, saya izin untuk gini-gini. Akhirnya dikasih peluang sekarang kan mengelola ISQ rumah coaching dan hipnoterapi gitu. Itu Masya Allah mungkin signifikannya main gitu ya. Karena kan dulu saya ngerasa training kids, apalagi ketika pandemi, waktu itu kan pandemi agak kurang sangat gitu ya. Terus saya tuh masih diakui nggak ya di ESQ, saya tuh masih trainer nggak ya gitu, sering bertanya-tanya seperti itu. Tapi ketika diberikan peluang, Pak Ari memberikan peluang membuka rumah coaching, kemudian ternyata anak-anak pun dari tadinya agak sulit gimana ya cara berkomunikasi sama ini kok susah anak kedua waktu itu yang jadi challenge tuh. Ini banget gitu dengan talent DNA, Masya Allah, rasanya anak-anak semakin menjadi kurota ayun gitu ya, berbicara sangat nyaman, bahkan apa dengan Kang Hendra juga saling ketika saling sama-sama saling burn out itu
oh tahu laci talent mana nih yang perlu dikeluarkan, oh talent mana yang harus disimpan gitu. Kalau dulu kan misalnya Kang Era tahu saya punya potensi, tapi membandingkan misalnya Bu ini aja bisa gini, saya tersinggung tuh. Karena ini kompetitifnya mungkin di bawah gitu ya, nggak suka saya digituin gitu, malah jadi nggak mau ngerjainnya. Tapi ketika diberikan peluang segala macam, alhamdulillah bisa. Kadang orang ngelihatnya kok, tadi kok segala-gala di ini sendiri, padahal saya punya cara yang menurut saya saat itu oke gitu. Kalau misalnya udah jalan, baru tuh bisa sharing ke yang lain gitu kan. Hmm. Masya Allah ya. Dan memang dengan Telandayana ini akhirnya saling memahami, makin saling memahami, saling menguatkan gitu dengan yang lain. Kang Hendra, eh, ini kan kalau yang lainnya udah kelihatan ya, signifikan, energizer, artikulatif. Ini mumpung masih ada waktu nih ya. Kalau di rumah nih kan, karena saya ingin menggali yang tentang fleksibel, kemudian fixer, harmoninya Testika nih ya. Ini kalau misalkan ada barang rusak atau ada kejadian gitu, Oh, oh kalau iya Kang iya. Yana sama Testika kumaha dah? Nah gini Gimana? Kang, misalnya toren, tahu toren Kang? Toren yang air itu ya. Toren kan. Toren Hmm. tuh nggak keluar airnya. Hmm. Saya langsung bilang, udah Bu, telepon aja yang bisa toren. Dia mah nggak Kang, naik ke toren Kang. Tapi nggak ada solusi Kang. Nggak ada solusi, airnya tetap aja rusak. Terus saya tuh kayak apa ya? Kayak apa ya? Listrik ya. Lampu misalnya kan. Bu ini rusak, udah aja Bu, ganti nggak, perbaiki dulu. Bu, saya tuh kuliah di fisika lebih paham. Dia enggak, diperbaiki dulu. Akhirnya apa? Lebih rusak kan? Saya tuh mikir, ada orang ya tidak yang apa yang tidak punya pengetahuan banyak tapi main main perbaiki aja gitu. Iya, iya, iya. Jadi apa ya? Apa ya orangnya itu banget lah gitu. Kadang-kadang gitu ya. Jadi ya kalau saya modalnya telepon apa yang bisa gitu ya, nggak usah mikir ya gitu kan. Jadi langsung Iya. ini aja perbaiki. Nih kalau ntar lagi nggak bisa apa gitu yang rusak langsung tuh. Jadi kalau di rumah Kang rusak langsung diperbaiki tuh. Itu Kang Ram. Jadi Pokoknya bener, kalau kata Mbak Wi ini di chat, bener salah itu urusan belakangan gitu iya ya kan. betul. Akhirnya kalau udah salah, tuh kan nggak bisa. Oh, yang penting ikhtiar. Itu udah Bang. Karena ada gabungan sama self confidence-nya juga gitu ya. Iya. Ya. Siapa? Itu Jadi Kang. para Bapak Ibu, para talented people, fixer itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki situasi. Cuman menariknya kalau bergabung dengan self confident gitu. Jadi soal benar salah urusan belakangan. Makanya saya coba dulu aja gitu. Oke, oke, oke. Ketika dari Kang Ira ada lagi nggak yang mau disampaikan? Kalau tadi fixer, saya mulai menemukan kesini-sini ya setelah hampir 2 tahun terakhir ketika banyak bantu klien hipnoterapi, Kang. Jadi fixernya bekerja membantu apa ya orang dengan ada gangguan kesehatan mental dan saya semakin eh, puas ya dan apa bersyukur gitu dititipi ilmu ini gitu. Kalau di Kang Hendra mungkin ya tadi apa eh, kayak remari baju. Kalau habis ambil baju tuh dulu kita punya lemari bajunya ngebuka gini kan. Terus akhirnya saya ganti biar ada dorongan untuk sadar nutup apa lemari baju. Akhirnya lemari baju yang digeser gitu. Sampai kadang-kadang Pak, coba lihat 1, 2, 3, bisa ditutup lemarinya gitu. Untuk mengelola nggak ngomel gitu kan. Terus kalau habis pakai jaket gitu, hari ini jaket yang ini, besok jaket yang ini, lusa jaket yang ini. Akhirnya saya tumpukin di depan matanya, 1, 2, 3, tolong pilih mana yang masih mau dipakai, mana yang mau dicuci. Karena kan ngegantung banyak. Yang itu yang eh, apa karena mungkin profesionalis di bawah ya meletakkan kembali barang ke tempatnya itu harus berulang-ulang diingatkan. Dulu mah jadi bahan rame ya gitu, jadi bahan peluang ribut gitu. Kalau sekarang oh ya sudahlah gitu, gitu Kang.
Itu Kang Hendra cenah. Ah, jadi Kang, kalau ada barang, mau yang bekas, mau yang baru, mana yang masih dipakai, mana yang tidak dipakai. Saya bilang diem gitu kan ya. Akhirnya apa besok hilang tuh kan barang-barang itu. Tapi kalau ini sih Kang, akhirnya saya punya anak ya, anak saya tuh Ima ya Kang. Jadi Ima tuh suka nasehatin bukunya tuh. Jadi ketika ada sesuatu yang rusak gitu, sebentar Bu katanya, cek dulu atuh Bu katanya Pak di YouTube ya, di internet katanya itu kumaha gimana gitu. Jadi anak saya pun tes DNA kan, di tes Hmm. talent DNA gitu. Ya apa sih ada troubleshooter kali ya, Shooter. yang nyari Wah, bahan gitu. Saya nasihatin siapa? Ima Yang anak saya. Ima Jadi terus. kalau Bu langsung naik gitu, sebentar Bu, mari kita lihat YouTube dulu Bu, jangan langsung diperbaiki kan. Nasihat anak lebih dalam, Kang, biasanya kan. Asik. Kalau belum paham tentang DNA mungkin justru makin kencang kayak Teh Tika ini. Harus jain aja lah gitu. Ya udah self confident, ini lagi fixer lagi. Terima kasih nih di chat juga Mbak Uwi menguatkan ya, dan ada contohnya juga ternyata anaknya Teh Tika dan Kang Yanta ada yang troubleshooter. Jadi apa bedanya dengan troubleshooter? Jadi kalau troubleshooter bisa identifikasi akar masalah, namun belum tentu bergerak memperbaiki. Nah, kalau fixer justru tergerak memperbaiki walaupun belum tentu paham akar masalah gitu ya. Pokoknya naik we katuren gitu, tapi nggak lihat dulu YouTube ya akarnya apa gitu. Apalagi ada self confidence-nya gitu. Terima kasih nih, jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Waduh, nggak kerasa nih sudah jam 6.26, tinggal 4 menit lagi. Mungkin di 4 menit terakhir ini, karena orang-orang yang hebat nih, bersama dengan saya, Kang Hendra sama Tetika, ada yang mau disampaikan, sekaligus kalau ada, dan kalau waktunya cukup nih, kalau ada yang bertanya silahkan di chat. Tapi kalau enggak, insya Allah mudah-mudahan pas nih jam 6.30 kita selesai. Mungkin Kang Hendra, Tetika ada lagi yang disampaikan, terutama di ini nih, kalau kita kaitkan dengan metafornya di Incredible, mungkin ada disampaikan juga di pengalamannya di keluarga kan, tadi saya dengar anak-anaknya juga sudah talent DNA nih, mungkin jadi inspirasi juga buat keluarga yang lain. Gimana nih dampaknya ketika anak-anak juga diketahui ini talent DNA-nya? Ya Silakan kan. siapa? Jadi akhirnya saya bisa bicara dengan anak saya dengan pas yang tepat gitu kan. Jadi Hmm. saya berterima kasih banget loh dengan talent DNA ini. Saya tidak hanya dengan Bubu ya berbicara, tapi dengan anak-anak pun akhirnya saya pernah ngalamin kan anak saya yang pertama itu kan kalau pulang gitu ya apa nggak apa susah pulang dari ini suka main gitu ya, punya Hmm. rasa kepedulian tinggi kepada anak-anaknya gitu. Terus kalau Hmm. suruh belajar kadang-kadang lebih senang bermain daripada belajar gitu kan ya. Anak saya yang pertama itu kan temennya tuh banyak banget gitu kan. Terus Hmm. anak saya yang kedua nggak punya teman, tapi belajar terus kan. Akhirnya saya pernah ngobrol kan kepada anak saya, Cece, kamu tuh apa main apa banyak teman, belajar dong sekali-kali ke Ima. Ke anak saya kedua, Ima, kamu tuh belajar terus, main dong sekali-kali. Saya bilang gitu. Buat saya itu kan motivasi, tapi rupanya dia cerita ke emaknya, kok apa nggak paham ya. Nah ketika Hmm. tes DNA, saya jadi paham. Anak yang pertama itu caring, Kang. Caring banget, Kang. Caring banget lah beliau gitu. Jadi kepada orang itu peduli. Anak saya yang kedua itu perfeksionis, kemudian apa troubleshooter, goal getter. Jadi akhirnya saya bilang sekarang begini, ke anak saya yang pertama, Cece, silakan main, berteman, tapi belajar ya. Gitu. Ke Ima, Hmm. Ma, kalaupun nggak banyak teman nggak apa-apa. Ima mau kemana kuliahnya? Sok dari sekarang. SMA-nya di mana, kuliahnya di mana. Sehingga kalau saya nanya sekolah itu gampang sekarang. Ke Cece Ara, nanya gini, tadi main sama siapa aja? Jangan nanya tentang Hmm. pelajaran, singgung. Tapi Hmm. kalau ke IPA, terbalik. Pak, tadi pelajaran apa aja? Dengan begitu cair kan. Maka talent DNA itu keren banget lah. Saya terima kasih kepada Pak Ari dan semuanya keren banget sehingga menyatukan cinta ayah kepada anak-anaknya, cinta suami kepada istrinya. Gitu kan. Asik. Hampir semuanya dites kan, talent DNA ya kan. Alhamdulillah. Terima Ya, kasih nih. Monggo termasuk Teh Tika. keluarga Incredible ini. Jadi eh, kami berdua
kadang menjadwalkan untuk melakukan deep talk gitu ya sama anak-anak pada sholat maghrib. Dan selalu yang sering kami sampaikan bahwa ikhlaskan bubu dan apa mungkin tidak sama dengan orang tua di luar sana. Tapi yakinlah bahwa apa yang bubu apa lakukan adalah sebagai cara kita bisa kumpul lagi di surga gitu. Dan akhirnya itu yang akhirnya menjadi inspirasi mereka. Yang anak pertama sudah jelas bahkan memvisualisasikan psikologi di UAG gitu ya. Insya Allah amin, mudah-mudahan UAG segera ada fakultas psikologi. Melihat ibunya mungkin yang suka nolong orang lewat coaching hipnoterapi gitu. Dan memang teman-temannya bilang, Ra, ibu lu kok nggak kayak ibu gue sih gitu, kok lu bisa curhat sih sama ibu lo gitu. Bubu mau juga dong jadi ibu gue katanya gitu. Jadi suka jadi rujukan curhat. Makanya ini kenapa akhirnya kita seolah-olah kita semua sedang berperan, sedang berjuang dengan perannya masing-masing, mereka di lingkungan teman-temannya dan kami di lingkungan orang tua. Jadi mereka sudah menyatakan bahwa mungkin next bisa temanya juga My Father, My Hero gitu. Kan selama ini kalau hubungan bestie orang tua itu ibu anak gitu ya. Jadi mereka dengan bangganya My Father, My Hero gitu. Anak perempuan terutama kan bagaimana anak perempuan bisa menemukan cinta pertamanya itu di ayah mereka. Gitu, Kang. Masya Allah. Allah, terima kasih. Jadi ini ada rencana ke depan insya Allah nih mempertemukan atau kita bikin Ask Me About Your Talent-nya ayah dengan anak gitu, Kang Hendra dengan anak, ini seru banget nih nanti ya. Sebagai nanti sebelum saya serahkan ke Rika, saya ingin membacakan mengapresiasi yang sudah mengetikkan di chat juga. Ini dari Teh Tri nih kayaknya nih ya. Apa dan bubu orang hebat, rendah hati, dapat tugas apapun selalu siap gerak samina wa ta'na, apapun challenge dihajar saja. Dari Wuri PMJ, setiap manusia punya talent unik sebagai karunia Tuhan, jadi nggak bijak jika kita meributkan hal yang di luar kendali kita. Terima kasih atas ilmu yang hebat ini, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Oh, ini pertanyaan dari Bu Erna ya. Anak usia berapa coach bisa mengikuti talent DNA? Apa bisa berubah talentnya seiring menjadi dewasa dan perubahan lingkungan? Tapi alhamdulillah nih sudah dijawab juga sama Mbak Wi. Jadi disarankan 15 tahun, Ibu ya. Dan kemungkinan kecenderungan utamanya tetap sama, meskipun kombinasinya atau urutannya nanti bisa berbeda. Alhamdulillah, itu tepat pukul 6.30 kalau di jam saya. Terima kasih Kang Yendra, Teh Tika. Ya, selanjutnya saya serahkan dulu kepada Rika ya, dan monggo Rika. Baik, Masya Allah, terima kasih atas sharingnya Kang Yendra dan Tetika. Kita senang banget nih bisa mendengarkan cerita dari Kang Yendra dan Tetika dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Baik Coach, terakhir sebelum kita menutup sesi kita di pagi hari ini, apakah ada tambahan dari Coach Ramdhani? Ya, dari saya mungkin Bapak Ibu semuanya, mungkin Teh Tika sama Kang Yendra dulu ya, silakan. Teh Tika, Kang Yendra. Dari Teh Tika dan Kang Yendra, apakah ada pesan-pesan nih untuk para Bapak Ibu yang ada di forum ini? Ya, terima kasih kepada Pak Ari, tentu guru kami, dan semua tim. Yang pada akhirnya adalah setiap orang itu unik, tapi keunikannya itu harus memang tahu. Dengan tahu kita paham, dengan paham kita saling mengerti, apapun yang akan kita capai bisa kita raih. Maka joinlah talent DNA sih. Buat saya pribadi manfaat banget ya kan. Buat saya pribadi, buat istri, buat anak-anak. Jadi jangan pernah memahami mereka kayaknya. Kayaknya. Kadang perlu dasar yang kuat sehingga kita lebih meyakinkan sebenarnya sih. Walaupun perjalanan kami sudah 16 tahun gitu. Perlu waktu yang lama untuk saling memahami. Tapi Masya Allah dengan talent DNA, perlu waktu 30 menit saja mengisi dan alhamdulillah kita memahami life story ini. Terima kasih Kang Ram dan semua, Pak Ari, Mbak Wi dan semua. Betul nuhun. Tika mungkin? Terwakili, Kang. Oh, terwakili, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Tika, Kang Yendra, dan juga talented people semuanya. Dari diskusi ini kita menyimak begitu banyak sekali manfaat dari talent DNA ya. Jadi kita dengarkan dulu nih video dari Dr. Arigina Jaragustian
Ya, ini rangkumannya tentang apa sih manfaat dari talent DNA. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Nah, demikian Bapak Ibu, para talented people semuanya. Jadi banyak sekali manfaat dari talent DNA. Ya, sudah dijelaskan barusan rangkumannya oleh Dr. Ari Ginanjar Gustian. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya. Orang tua yang menghakimi anaknya. Pemimpin yang salah menilai timnya. Rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup dengan bahagia serta sukses. Ya. Dengan talent DNA, maka makin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Gustian. Let's find your like and sign. Talent DNA adalah sebuah life tool yang diperlukan oleh semua orang untuk hidup bahagia dan sukses baik di rumah, di korporasi maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang karena Einstein berkata, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Saya Ramdhani, terima kasih Kang Hendra, Teh Tika, dan juga Rika, Bapak Ibu semuanya, para talented people. Sampai berjumpa di kesempatan. Saya serahkan kembali forum ini kepada Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, izin sekali lagi saya reminder untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link yang ada di layar kami atau bisa langsung scan barcode yang tersedia atau kunjungi di www.talentdna.me. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya saya ingin memberikan kabar gembira nih untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa yang spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Baik. Bagi Bapak Ibu yang baru mengambil 10 top talent dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, bisa melakukan top up di harga spesial Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum mengambil Life Tools Talent DNA, silakan bisa langsung ambil dengan harga spesial Rp500.000 untuk 45 full report dan gratis training talent DNA mastery online via Zoom. Dan ada yang lebih spesial lagi nih bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA atau mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir bisa ambil di harga Rp750.000, sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan bergabung di Talent DNA Clinic.
Kuota terbatas hanya untuk 5 orang per daftar tercepat. Silakan hubungi konsultan atau yang memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu atau menghubungi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 3:30 sore sampai jam 5 sore. Selanjutnya izin saya memberikan informasi pada pagi hari ini jam 9 sampai jam 10:30 kami akan adakan kembali seminar Talent DNA Special Edition bersama Talent DNA Coach Dwi Tia Agustina dan bintang tamu kita Bunda Lea Irawan. Pastikan Bapak Ibu hadir di seminar pagi ini jam 9 dan bisa diinformasikan juga kepada rekan, kerabat, dan keluarga. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA.